Bang, SCP kita ini namanya apa? Pertanyaan bagus. Gimana kalau SCP B0C1L bertipe U134N 2.0? Atau mungkin kalian punya nama SCP yang lebih bagus? Komen di bawah. So, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime bocil ubanan pecinta gula anti diabetes. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasanya, post dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa cepet lagi dalam menyelesaikan urusan gue di real life. Oke, langsung saja. Ajak Kang Ujang, saudaranya Pak Mamat, adanya Abah Thohir, tetangganya Kang Komar buat nobar sama kalian. Dan inilah dia, Okashina Tensei episode ketiga. Scene awal dibuka dengan menampilkan keadaan desa pasca perang sebelumnya. Nampaklah seorang bawahannya Pak Kas yang memberitahukan soal kemenangan desa mereka pada Bu Agnes dan juga Jose. Mendengar tangan pas yang terluka, sontak membuat Bu Agnes sangat syok dalam seketika. Jose yang berpikiran positif menduga adiknya itu yang cuma terkena luka gores saja. Penjaga itu pun membenarkannya. Jose yang melihat emaknya yang kelewat khawatir jelas membuatnya bertanya kenapa sang bapak dan juga sang adik yang tak kunjung kembali ke rumah. Yang ternyata pas sedang memberikan arahan pada warga desa untuk membalikan stok makanan mereka ke desa mereka masing-masing. Setelah itu, nampaklah para bandit yang sedang digiring ke dalam lumbung desa untuk ditahan di sana. Mereka tidak bisa membayangkan berapakah hadiah yang akan diberikan Konretes usai menyerahkan semua bandit itu. Karena desa mortal mereka tidak cuma mengusir, melainkan juga mengalahkan mereka semua. Akas kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang paling berkontribusi saat perang kemarin. Mulai dari Grasaji yang diberikan tombak dan juga 1 koin perak, hingga Mark dan Lumi yang masing-masing diberikan pedang karena telah berjuang sebagai asisten yang pas. Di tengah Mark dan Lumi yang merasa karung itu agak berat, Pas pun datang membantu mereka. Mereka berdua pun mempeributkan siapakah yang paling banyak membasmi para bandit. Ngeliat kedua bawahannya yang baik-baik aja, Pas pun lega karena gak ada satupun warga desa yang tewas di perang kemarin. Scene berlanjut di rumahnya Mark. Mark yang menunjukkan hasil kerja kerasnya berupa pedang dan juga gandum yang ia bawa. Sontak membuat kedua adiknya bangga dan memujinya. Namun sang ibu tak memperdulikan hadiah itu sama sekali. Dan hanya merasa bersyukur karena Mark yang telah kembali dengan selamat. Baru aja ngomong gitu, emaknya udah langsung mengultinya dengan bertanya pada Pas apakah anak gobloknya itu menyusahkannya. Setelahnya, nampaklah Lumi yang langsung dipeluk sama kakeknya yang sangat bangga pada cucunya itu. Tak lama kemudian, beberapa warga desa datang buat party-party merayakan keberhasilan desa mereka. Ngeliat Pas yang ada di sana, mereka pun berniat langsung mengadakan party di saat itu juga. Makanya sok-sokan pengen minum sake, langsung dikonter sama si kakek yang mana para bocil cuma boleh minum susu doang. Singkat waktu, di tengah pujian yang terlontarkan dari semua orang pada Mark dan juga Lumi, Pas tampak tenggelam dalam haluannya yang kepengen banget membuat bon kapai. Namun di saat masih ngehalu proses pembuatannya, nampaklah Mark dan juga Lumi yang menyelinap pergi keluar. Mereka merasa aneh saat terus dipuji kayak gitu. Karena biasanya mereka berdua selalu dimarahi sama orang tua mereka. Mengetahui para bandit yang lagi ditahan di lubung desa, mereka berdua yang berniat untuk melihat para bandit nampak dihentikan sama kedua penjaga di sana. Tak ingin menyerah, Mark pun menarik Lumi masuk ke dalam semak-semak dan langsung... Sorry, salah. Mark nampak melemparkan banyak kerikil sekaligus ke arah belakang lumbung itu. Dan hal tersebut berhasil mengecoh para penjaga yang langsung mereka manfaatkan buat menyelinap masuk ke dalam sana. Namun alangkah gobloknya Mark si bocil beban yang mana karena ulahnya sendiri yang percaya dengan ucapan si ketua bandit, Mark yang sangat ingin bisa menggunakan sihir layaknya Pas malah menuruti ucapan si ketua bandit. Hingga pada akhirnya pesan untuk kita semua, jangan pernah percaya sama ucapan para penjahat, terutama para penebar janji yang langsung lupa pas sudah jadi. Seketika itu pula sang ketua bandit langsung melancarkan serangan pada Lumi. Mark si beban pun berakhir disandra sama si ketua bandit. Sedangkan Lumi nampak tergeletak dengan perut bersimbah jus tomat. Salah seorang warga desa pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke semua warga desa yang lainnya. Pas yang baru kembali dari AFK-nya tadi, baru menyadari Mark dan Lumi yang udah ngilang dari sana. Karena kegoblokannya tadi, Mark pun berakhir menjadi sandra
dan membuat warga desa lainnya jadi gak bisa ngelakuin apapun. Si ketua bandit yang merasa bodoh amat sama anak buahnya lebih memilih kabur dengan kuda meninggalkan tempat tersebut. Sesampai pas di sana, dirinya langsung memberikan arahan pada warga desa untuk segera menghentikan jus tomat di perut Lumi. Sedangkan dirinya akan mengejar si ketua bandit yang pergi ke arah timur. Usai teringat soal skill transfer miliknya, pas baru teringat sesuatu dan seolah memiliki pencerahan jika dilihat dari nama skillnya itu. Di desa, Pakas dan juga Sid nampak amuk-amukan mengutai pas yang pergi mengejar ketua bandit itu seorang diri. Setelah berdebat soal siapa yang akan pergi mengejarnya, telah diputuskan Sid yang akan pergi membantu Pas. Sedangkan Pakas harus menenangkan warga desa mereka. Scene berpindah memperlihatkan Mark yang lagi berontak supaya dapat terlepas dari si ketua bandit. Saking rewelnya, ketua bandit itu sampai gak fokus sama sekali. Hingga sesaat kemudian... Tak lama setelah mereka terjatuh, Pas pun datang buat menyelamatkan buahannya itu. Si ketua bandit menduga Pas lah yang telah membuat semua jebakan tadi. Usai menyamakan dengan Monkey, Pas yang teringat dengan ucapan sang bapak yang memintanya untuk gak pernah melepaskan genggaman pedangnya. Hal itu membuatnya menguatkan diri dan bersiap menerjangnya. Mengetahui skill yang dimiliki Pas, si ketua bandit tampak terus menekannya agar Pas gak bisa menggunakannya. Bukannya menyingkir, si beban Mark ini malah terdiam ketakutan dan malah sok-sokan meminta tuannya itu untuk gak perlu memikirkannya. Kalau lu ngomong gitu, apa gunanya gue dimari blok? Enak juga bikin boneka di rumah. Tapi karena naratornya bilang gue harus pergi, gue jadi kayak gini kan blok. Inilah isi pikiran yang orang normal ucapkan kalau ngedenger ucapan kayak Mark tadi. Pas pun Oga meninggalkannya, karena Mark adalah bawahannya yang paling berharga baginya. Naasnya, tepat setelah Pas menahan pedangnya, seketika itu pula pedangnya patah dan langsung dimanfaatkan sama si ketua bandit. Scene beralih ke Sid dan Kontru yang lagi mencari keberadaan Pas dan juga Mark. Namun ternyata mereka berdua telah berada di tempat Pas dan juga si ketua bandit beradu mekanik tadi. Ngeliat pedang tuan mudanya yang patah, pikiran Sid menjadi gak karuan dibuatnya. Dan berakhir membawa pedang itu kembali ke rumahnya Pak Kas. Namun ternyata... Okaeri! Sungguh gobloy sekali. Di tengah Sid yang shock mengira tuan muda telah tiada, namun alangkah terkejutnya dirinya karena mendapati Pas yang telah kembali bersama Mark. Diketahui Mark yang udah terpulang, sedangkan Pas terus dipeluk sama emaknya sampai molor. Mengira mereka papasan, sontak saja membuat Sid mempertanyakan hal tersebut. Pakas kemudian meminta putranya itu buat menjelaskan situasinya. Namun karena bertele-tele, Pas yang diomeli tak punya pilihan lain selain memberitahukan semuanya. Di mana ternyata Pas telah mentransfer skill teleportasi bapaknya ke dirinya sendiri. Karena nggak paham maksudnya, Pas pun menjelaskan situasinya. Bahwa skill transfer miliknya bisa menyalin apapun yang ia lihat. Mendengar semua itu, sang bapak hendak memberikan satu peringatan untuknya. Pas pun langsung bersiap mendengarkan. Di malam harinya, Pakas dan juga Sid nampak khawatir Pas yang kemungkinan besar akan diincar untuk menjadi senjata negara. Hal itu membuat mereka berdua berharap si ketua bandit mau diam di suatu tempat dengan menyimpan rahasia tersebut. Singkat cerita, ngeliat Mark yang sudah menyesali perbuatan gobloknya sebelumnya, Pas pun mengajaknya buat menjenguk Lumi di rumahnya. Setibanya di sana, Lumi ternyata sudah baik-baik aja. Namun dirinya masih belum boleh pergi main keluar. Pas kemudian izin memakai dapurnya Lumi, meninggalkan mereka berdua di sana. Bersama dengan Pas yang lagi membuat bongkapai, Mark nampak minta maaf pada Lumi atas semua tindakan gobloknya yang telah membuatnya terluka. Ngerasa jijik karena gak pernah ngeliat bestinya itu minta maaf, Lumi merasa gak masalah dengan semua itu. Di tengah kecanggungan yang ada, aroma bongkapai yang dibuat sama Pas dapat tercium oleh mereka berdua. Tak lama kemudian, Pas datang dan langsung membuat kedua bawahannya terkejut ngeliat bongkapai buatan tuan muda mereka itu. Pas pun meminta mereka berdua untuk segera memakannya. Mark dan Lumi pun terkejut usai mengetahui acar madu bonka yang berbahan dasar sama seperti bongkapai tadi. Karena asam dan manis bukan rasa yang sama. Kurang lebih penjelasannya sama seperti apel di dunia kita. Ada apel yang manis, ada juga yang asam. Terkadang kita ngeliat dari usia, ukuran, tekstur,
dan juga warna apelnya. Pas menyamakan semua gambaran tadi dengan Mark, apapun kepribadiannya, dirinya tetap akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mark kemudian diminta buat merenungkan penyesalannya dan menjadikannya sebuah semangat untuk kedepannya. Tak lama setelah terharu sama ucapan tuan mudanya itu, Grass saja nampak muncul tepat setelah pintu terbuka. Mengira akan diomeli habis-habisan, Grass saja malah tersenyum dan meminta Mark untuk bertanggung jawab dengan cara menjadi husbandnya Lumi. Di tengah Mark yang memerah, Lumi yang merasa gak masalah sama sekali, sontak saja membuat Mark semakin salah tingkah dibuatnya. Ngelihat bongkar paynya yang cuma tersisa 4 potong doang, Pas dan Grass saja pun mengambil masing-masing 1 potong. Di saat Mark yang juga pengen ngambil lagi, dirinya dibuat tak berkutik karena ucapan Lumi. 旦那の財産は嫁のもんだっつうだろ Di saat pas ngeliat senyuman yang terpancar dari wajah yang Mark, Lumi dan juga Grass saji, dirinya ngerasa itu semua masih awal dari impiannya yang pengen membuat semua orang bahagia dengan negeri jajanan manisnya. お菓子の国でみんなを幸せにするんだ Dan berakhirlah alur cerita anime reinkarnasi manis episode ketiga. Kalian semua berharap di episode 3 ini bakal kayak Dedek Cain. Nah, kalian salah. Malah Mark yang dijodohin sama Lumi dong. MC aja kalah sama NPC coba. Tapi jujur aja nih ya, anime ini gak bakal punya story mendalam seperti halnya Tensei Kizoku. Storynya juga gak bakal begitu jelimet. Karena apa? Background pas itu udah keripil. Sedangkan Kain saat itu belum. Perbandingannya gini, lo punya kuasa. Maksudnya, pas itu kan backgroundnya sebelum berinkarnasi adalah koki manisan terbaik sedunia. Udah keripil kan? Sedangkan Kain kan cuma pemuda biasa yang kebetulan aja modern ngelindungin orang lain tanpa diketahui asal-usulnya. Jadi, story misterius MC-nya ini gak bakal kita temuin di MC Okaten ini. Jadi ya, like video ini kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye-bye.